Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Renungan malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 14 ayat 19 sampai dengan ayat 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi murid-murid itu berdiri mengelilingi dia. Bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Esokan harinya berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun dalam iman, dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka. Mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Dan tema firman Tuhan pada malam hari ini adalah bertekun dalam iman di tengah penderitaan. Ibu Bapak Amanginang yang dikasihi Tuhan, ada dua kata kunci yang bisa kita pelajari lewat nats firman Tuhan ini. Pertama, kebenaran dan kesadaran sebagai seorang pewarta Injil. Paulus dan Barnabas dalam teks ini diperlihatkan bahwa mereka telah diusir dari Antiokhia, Pisidia. Kemudian mereka juga diancam di Ikonium, bahkan dilempari dengan batu di Listra. Meskipun demikian, mereka tetap kembali ke tiga kota yang sama. Apa tujuannya? Mereka datang kembali untuk menguatkan dan menasihatkan umat yang baru saja didirikan, supaya mereka bisa bertahan dalam iman ketika menghadapi tekanan-tekanan sosial. Meski menghadapi ancaman dan bahaya, mereka terus berupaya untuk memperkuat imannya, supaya tidak jatuh kembali kepada cara hidup lama, baik dalam Yudaisme maupun dalam kekafiran. Nah, selain memberikan nasihat, Paulus dan Barnabas juga memberikan sebuah peringatan yang realistis kepada umatnya dengan mengatakan bahwa jalan menuju kerajaan Allah bukanlah sesuatu yang mudah. Kita masuk dalam kerajaan Allah melalui banyak penderitaan, sebagaimana yang juga diajarkan oleh Yesus. Injil Lukas pasal 18 ayat 25, Yohanes 3 ayat 5, Markus 9 ayat 47. Nah, sebagai pengikut Kristus, kita pasti akan mengalami banyak penderitaan seperti cemoohan, pengucilan, hujatan, cacian dan makian, bahkan mungkin juga pukulan karena kesaksian iman kita masing-masing. Tapi penderitaan karena iman inilah yang harus kita tanggung sebagai jalan untuk masuk dalam kerajaan surga, jalan menuju keselamatan. Tidak ada mahkota tanpa ada salib. Dan selanjutnya, untuk memperkuat iman umat tidak hanya juga dilakukan dengan cara memberi nasihat, bahkan juga peringatan yang telah disampaikan di atas sebelumnya, tapi juga upaya untuk memperkuat iman itu dilakukan dengan cara mengangkat para pemimpin di gereja-gereja lokal yang dilukiskan sebagai penatua. Kisah Para Rasul 20 ayat 17. Dan seleksi serta pengangkatan penatua ini dilakukan dengan doa dan puasa. Maka dengan memberikan peringatan yang
tentang penderitaan yang harus dihadapi supaya mereka bisa masuk dalam kerajaan sorga, maka umat sedang dipersiapkan secara mental dalam menghadapi aneka tekanan. Hidup sosial yang justru itu harus mereka hadapi karena mereka beriman kepada Allah melalui Yesus Kristus. Dan persiapan semacam ini sangat penting bagi umat Tuhan di tengah-tengah dunia, supaya kita tidak kaget ketika kita mengalami kesusahan dan penderitaan yang mungkin akan datang silih berganti dalam hidup kita. Jadi, jika iman umat telah dipersiapkan bahwa iman kepada Kristus kadang-kadang membuat mereka harus mengalami banyak tekanan, cemoohan, pengucilan, hujatan, cacian, pukulan, mereka tidak perlu kaget. Penderitaan karena iman inilah yang harus kita tanggung sebagai bagian dari jalan menuju kerajaan surga. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saatnya kami akan kembali beristirahat setelah kami melakukan tugas dan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Firman Tuhan sudah kami dengarkan bersama. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi penguatan untuk kami menjalani hari kami selaku umat Tuhan di tengah-tengah dunia. Kami juga akan terus menyaksikan iman kami kepada Tuhan, meski karena itu kami juga mungkin akan mengalami berbagai macam tantangan, pergumulan, cemoohan, cacian, makian, hinaan, bahkan juga mungkin pukulan. Ada harga yang harus kami bayar ketika kami memutuskan untuk mengikut Kristus. Biarlah iman kami tetap kokoh, iman kami tetap teguh, menjalani kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian ini. Namun satu hal yang pasti adalah bahwa Tuhan senantiasa menyertai dalam hidup kami. Kami serahkan hidup kami malam hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan. Jika Tuhan berkenan, bangunkanlah kami esok pagi untuk dapat menjalankan aktivitas kami sebagaimana sedia kala. Terima kasih Bapa, ini doa kami demi Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.